Joko Widodo kalau mencabut laporannya, pendukungnya bubar. Saya sendiri udah nggak mau. Karena sama saja, kalau Pak Joko Widodo mencabut laporannya, sama saja tidak menegakkan keadilan, tidak menjalankan tatanan hukum. Nggak mungkin dong. Menurut keyakinan saya, Egy Sujana ngomongnya gini, Pak Jokowi, saya kesini mau minta maaf atas semua kekeliruan yang terjadi, dan saya sekeluarga minta maaf ke Pak Jokowi dan minta Pak Jokowi untuk mengajukan restoratif justice. Harusnya seperti itu dong ngomongnya. Publik ini menentukan kepastian ya, dan saya saran nih sama Bapak Egy dan Bapak Lubis ya, tolonglah ya, kalau Anda sudah mengucapkan damai, minta maaf, sampaikan saja ya. Jadi tidak memperkeruh suasana yang ada di bawahnya tuh, karena bacotannya si Roro Suryo, si Raffi Harun ya. Ini ada misteri lagi nih dalam WA yang dibacakan Bang Refli ya. Siapa yang dipanggil bos oleh Bes gitu ya? Siapa bosnya Bes gitu ya? Saya sih ada dugaan ya, tapi siapakah itu? Apakah ya dia yang dimaksud orang besar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang RH yang beberapa hari lalu mengungkap tentang bosnya Mbah Egy ya. Akhirnya banyak pihak yang bertanya-tanya, siapa sebetulnya yang dimaksud oleh si Egy tersebut sebagai bos ya. Karena RH menyebut pernyataan terkait bos itu berasal dari pesan singkat yang dikirim oleh Mbah Egy. Apakah benar memang ada orang besar di balik isu ijazah palsu Jokowi ini? Selain itu ada kabar yang sepertinya valid teman-teman ya, karena sudah di SP3 ya, alias sudah diberhentikan penyidikannya. Mbah Egy kemungkinan besar akan bebas ya, alias dinyatakan bebas dan tidak lagi menjadi tersangka ya. Dan perkara hukumnya tentu tidak akan dilanjutkan. Ini kabar baik sekaligus sangat mengecewakan. Baiknya apa? Ya karena ya Pak Jokowi berarti salah satu orang yang sangat negarawan, pemaaf gitu ya. Jadi menjunjung tinggi adat ketimuran. Tetapi sangat mengecewakan. Kenapa? Karena tidak sedikit termul yang menyatakan jika sampai Jokowi menarik laporannya, maka dirinya akan berhenti mendukung Jokowi. Karena apa? Karena itu sama halnya dengan membiarkan pelanggaran hukum terjadi di negeri ini. Untuk pernyataan ini saya sepakat ya. Jadi saya berharap Mbah Egy itu dan siapapun yang telah menjadi tersangka itu tidak dimaafkan gitu loh. Jangan ada restoratif justice. Aduh, sudah mencaci, memaki, menghina, memfitnah, kok bisa bebas sih? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Joko Widodo kalau mencabut laporannya, pendukungnya bubar. Saya sendiri udah nggak mau. Karena sama saja, kalau Pak Joko Widodo mencabut laporannya, sama saja tidak menegakkan keadilan, tidak menjalankan tatanan hukum. Sama saja seperti itu. Karena memang salah harus dihukum. Udahlah, jadi buat kalian yang merendahkan, menghinakan Pak Joko Widodo, terima resikonya. Dan itu juga pilihanmu kok. Bahkan kalau saya lihat ya, selain Joko Widodo, orang-orang seperti itu sudah dimunirkan. Yakin. Untungnya Joko Widodo loh, bertahun-tahun loh dihinakan, direndahkan. Sifat bijaksananya masih melekat. Selain Jokowi sudah dimunirkan, yakin. Saya sepakat ya. Saya taruh di depan sendiri nih komentar netizen ini. Iya, saya sepakat. Tapi ini saya juga nggak ngerti ya, apakah tanpa Pak Jokowi menarik laporannya, kemudian beberapa tersangka itu bisa di SP3. Nah, saya kan bukan ahli hukum ya, saya bukan basic saya bukan hukum, walaupun pernah menjadi seorang jurnalis, tetapi jujur saja untuk urusan hal yang semacam ini saya tidak mengerti, saya awam.
memang Pak Jokowi tidak menarik laporannya. Tetapi kalau semua tersangka bisa dimaafkan dan lepas di SP3 bebas sebagai tersangka, ya kan? Nah, ini juga menurut saya tidak baik ya dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Ini justru menjadi presiden buruk, dan saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Ya bisa-bisa saya pensiun untuk mendukung Pak Jokowi gitu. Lanjut. Ini ada misteri lagi nih dalam WA yang dibacakan Bang Refli ya. Siapa yang dipanggil bos oleh Bes gitu ya? Siapa bosnya Bes gitu ya? Akhirnya Bes bertanya pada orang yang Bes hormati, bahkan perintahnya Bes tak kuasa untuk menolaknya. Siapa itu saya nggak tahu, tapi saya bisa memahaminya. Bagaimana nih bos, ada beberapa orang datang ke rumah Bes menawarkan maksudnya itu ya, seperti poin nomor 1. Lalu bos menjawab melalui DHL dengan 2 syarat. 1, tidak boleh meminta maaf. Oke. 2, tidak boleh ada publikasi. Bos, nah ini siapa nih bosnya nih? Saya sih ada dugaan ya, tapi siapakah itu? Apakah ya dia yang dimaksud orang besar? Nah, coba silakan komen ya, siapa bosnya Bes? Nah, menurut teman-teman siapa kira-kira yang dimaksud oleh si RH barusan ya? Yang katanya itu bos ya, bos Bes. Ini jujur aja teman-teman ya, saya bukan masalah tidak enak gitu ya, atau merasa risih dengan istilah bos atau BES. Ini sebetulnya adalah upaya orang yang ingin lari dari jerat hukum. Jadi dia menyebut dirinya itu sebagai inisial, ya kan? Nggak menyebut saya, tidak menyebut nama. Karena apa? Karena besok suatu saat misalnya diperkarakan, dia akan mengatakan, loh BES itu siapa? Nggak tahu saya. Saya kan cuma menyatakan BES. Saya menyatakan BOS, bos. Saya juga menyatakan T gitu kan. Katanya diiming-imingi sebuah proyek T gitu kan. Nah, yang menganggap T itu triliun itu kan kalian sendiri. Saya tidak pernah menulis. Emang T itu apa? Ya T, nggak ada singkatannya, ya T aja. Nah, itu sebetulnya adalah alibi-alibi seseorang yang ingin lepas dari jerat hukum. Nah, makanya kita harus hati-hati ya dengan orang-orang yang licin seperti ular berbisa seperti ini ya. Siapa Bang? Ya itulah, nggak usah saya sebutkan namanya. Ya. Yang penting kita sudah tahu. Dan tentang siapa orang yang berada di balik semua ini ya, yang disebut bos. Ya, seperti netizen barusan, saya sudah menduga, saya sudah tahu, tetapi saya tidak perlu menyebutkan namanya karena teman-teman pasti jauh lebih tahu. Lanjut. Silaturahmi itu ya, semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan bagi penyidik untuk kemungkinan restoratif justice. Egy Sujana datang ke rumahnya Pak Jokowi untuk minta restoratif justice, dan kata Roy Suryo, Egy Sujana ini nggak minta maaf. Nggak mungkin dong Egy Sujana ngomongnya gini, Pak Jokowi, saya minta restoratif justice, tolong diajukan. Nggak mungkin dong. Menurut keyakinan saya, Egy Sujana ngomongnya gini, Pak Jokowi, saya kesini mau minta maaf atas semua kekeliruan yang terjadi, dan saya sekeluarga minta maaf ke Pak Jokowi dan minta Pak Jokowi untuk mengajukan restoratif justice. Harusnya seperti itu dong ngomongnya. Kalau pendapat kalian gimana teman-teman? Bener nggak omongan saya ini? Ya masa Egy Sujana datang ke rumah Pak Jokowi ngomongnya gini, Pak Jokowi, minta restoratif justice diajukan. Nggak mungkin dong. Pasti ngomongnya seperti, Pak Jokowi, kami sekeluarga minta maaf. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Cikikis. Kalau menurut saya ya, mungkin permohonan maaf itu nggak ada, tetapi dia sudah menyampaikan dalam ke asistennya Jokowi atau siapalah yang ikut dalam pertemuan tersebut, menyampaikan bahwa saya tidak akan menyampaikan permohonan secara terbuka karena itu nanti akan berbahaya bagi diri saya. Saya akan dibully 7 hari 7 malam, 7 turunan, 7 tanjakan dan lain sebagainya, dan itu menjatuhkan reputasi saya sebagai seorang tukang fitnah. Mungkin seperti itu.
Jadi sampaikan ke Pak Jokowi saya meminta maaf, tapi saya nggak usah menyampaikan permohonan maaf. Ya gitulah, ya kan orang kalau ingin berkelit ya kurang lebih seperti itulah. Lanjut. Semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan bagi penyidik untuk kemungkinan restoratif justice. Jadi ya nyatanya Egy Sujana dan juga Lubis itu datang ke rumah Bapak Jokowi ya maghrib itu untuk apa kalau selain untuk minta maaf tadi nggak, dan kalian dengar nggak tadi Bapak Jokowi bilang apa ya, saya sederhanakan permintaan untuk damai secara sisi hukum seperti itu ya, tapi ya ini saya juga melihat sisi Egy Sujana dan juga Lubis ini orang yang masih pengecut ya. Pengecutnya dia sudah punya keinginan baik untuk minta maaf dan untuk memberanikan diri datang ke Solo, meminta damai seperti itu, dan dihilangkannya dari tuntutan hukum. Tapi di sisi lain, Egy Sujana belum berani memberikan klarifikasi yang secara terang-terangan bahwa dirinya harusnya bisa berbicara secara gentle. Ini loh, saya udah minta maaf kepada Bapak Jokowi. Nah, itu saja sebenarnya. Kenapa yang mengklarifikasi yang datangnya isu sana sini itu malah Raffi Harun ya, dari Raffi Harun, dari Rosuryo dan orang-orang tersangka lainnya. Saya paham dengan apa yang dilakukan oleh Egy Sujana ini membuat kepanikan yang sangat luar biasa dengan 6 tersangka lainnya ya. Tapi harus diingat juga ya, publik ini menentukan kepastian ya. Dan saya saran nih sama Bapak Egy dan Bapak Lubis ya, tolonglah ya, kalau Anda sudah mengucapkan damai, minta maaf, sampaikan saja ya. Jadi tidak memperkeruh suasana yang ada di bawahnya tuh, karena bacotannya si Suryo, si Raffi Harun ya, takutnya kemana-mana dan jadi sia-sia seperti itu. Kalau udah ada niat baik, sampaikan itu yang sebaik mungkin, tanpa dikurangi, tanpa dilebihkan ya, seperti itu. Dan nanti kita lihat ya siapa saja yang akan masuk penjara gitu. Semakin panik. Ya kalau semuanya minta maaf kemudian nggak ada yang masuk penjara, menurut saya itu bukan sebuah kemajuan ya dalam penegakan hukum ya. Karena apa? Karena yang dilakukan oleh orang ini sudah sangat keterlaluan sekali. Berprasangka buruk itu sudah nggak baik ya. Yang lebih nggak baik lagi itu adalah memfitnah. Kenapa? Memfitnah itu sudah jelas-jelas dia tahu yang dia tuduhkan itu nggak benar. Kalau berprasangka buruk itu kan seperti ini. Misalnya ada barang kita yang hilang, kemudian kita melihat ada seseorang terakhir kali lewat gitu loh, si A misalnya. Loh, barang saya hilang, tadi ada si A lewat. Nah, kemudian kita mencurigai ya, dalam tanda kutip berprasangka buruk. Itu tidak baik gitu loh ya, karena kita nggak memiliki bukti. Yang lebih tidak baik lagi itu memfitnah. Kalau memfitnah itu sudah jelas-jelas kita tahu bukan si A yang mencuri, tetapi kita membuat narasi seolah-olah si A itu pencuri. Nah, inilah yang terjadi. Kalau sampai semuanya meminta maaf, semuanya restoratif justice ya kan, case close. Waduh, ini saya sebagai ternak Mulyono sangat kecewa ya, sangat kuciwa sekali ya. Lanjut. Hari ini saya terharu, sujud syukur. Karena bagi saya mau bertanggung jawab terhadap kepercayaan amanah terhadap keluarga klien saya Pak Egy Sujana tidak akan merugikan. Saya lakukan segala cara untuk mendapatkan Bang Egy berobat. Yang awalnya 2 minggu yang lalu saya memasukkan izin berobat, kemudian Bang Egy menyuruh lagi, kemarin tanggal 13 saya masukkan RJ. Alhamdulillah hari ini RJ keluar. Terima kasih Allah, terima kasih semua pihak, Pak Polri, terima kasih juga Pak Jokowi yang begitu luar biasa, punya karisma. Walaupun kita berbeda dalam suatu persoalan, silaturahmi tidak mungkinlah terputus. Hari ini saya melihat seorang pengacara itu tidak harus umbar-umbar di media. Kita harus berstatement atau adu pendapat di pengadilan. Makanya saya nggak mau tampil untuk berdebat. Bukan saya takut ya, karena saya menjaga emosi saya, keluarga saya, dan juga saya tahu Allah itu lebih dari segala-galanya. Bagaimana untuk mengartikan RJ itu apa? Restoratif justice.
Kemudian restoratif justice itu adalah sebuah perdamaian. Ini kan perkara bukan perkara yang merugikan negara atau perkara yang membuat pembunuhan atau hal yang lain. Jadi karena ini adalah delik aduan, perdamaian bisa menjadi sebuah RJ dan RJ bisa membuat SP3 menghentikan semua perkara dan close untuk Egy Sujana dan bersama DHL. Tapi saya tadi nggak ketemu DHL, kami masing-masing ya. Sebenarnya saya lebih dulu dari jam 11 tadi karena orang ada acara rame, saya menunggu barusan selesai. Dan untuk ini terima kasih Bang Egy telah memberikan kepercayaan. Saya telah melakukan semuanya demi kepentingan klien saya Bang Egy Sujana. Biar dihujat, saya masih sabar di batas kemampuan saya untuk berdiam. Namun kalau melebihi dari batas, saya akan lakukan dan saya akan cari mereka. Kenapa mereka harus klarifikasi? Saya harus klarifikasi ke mereka. Apa haknya? Apa yang saya lakukan itu hak saya sebagai pembela klien. Tidak ada urusan orang lain. Apa gunanya kalian menghujat? Kalian paham nggak penderitaan Bang Egy? Dengan dasar rasa kemanusiaan, Bang Egy itu sakit. Dan tidak ada orang lain. Murni sayalah, pencetus sayalah yang menginginkan pertemuan dua tokoh ini. Alhamdulillah saya berhasil telah mempertemukan dua tokoh besar di bangsa ini, yaitu mantan Presiden RI Pak Jokowi dan juga Bang Egy Sujana, untuk melakukan perdamaian. Tidak ada kata maaf karena Bang Egy tidak merasa bersalah, jadi dia tidak minta maaf. Kalaupun ada permasalahan, understanding atau segala macam, itu kan berbeda, ya. Permasalahan berbeda. Kalau Bang Egy udah case close, dia ijazah SMA, sudah digugat, sudah ingkrah berkekuatan hukum yang tetap, kemudian dia melakukan lumas dikarenakan kliennya ditahan. Kaderulahnya kliennya dibebaskan oleh remisi oleh Pak Prabowo. Terus dia mau gimana lagi? Ya, jadi memang seperti itu ya, seperti yang saya spill di bagian opening tadi, bahwa dua orang itu sudah aman ya, karena sudah SP3. SP3 itu apa Bang? Surat Perintah Penghentian Penyidikan ya, disingkat SPPPP. Nah, karena 3 kali disebut SP3. Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan. Nah, artinya apa? Ya orang yang di SP3 ini ya sudah merdeka, dia lepas dari jerat hukum yang dituduhkan sebelumnya. Nah, hanya Egy tapi Bang sama DHL. Lah iya memang betul, tapi saya juga ya agak kecewa juga gitu loh. Karena ini adalah orang yang paling senior dalam mencaci dan memfitnah Jokowi, paling awal ya. Belum ada si maling panci, belum ada si ahli digital abal-abal dari Yama Panci University itu, belum ada dokter mangkrak. Itu ini orang-orang ini gitu loh, yang mencaci maki, demo setiap hari ya kan, sambil bersama tua bangka itu. Nah, kalau meminta maaf aja udah bisa lepas dari jerat hukum, nah nanti semua akan meminta maaf dan selesai persoalan ini, ya kan? Aduh. Tapi terserah lah, lanjut. Tapi Pak Sugeng, maaf saya potong. Kalau restoratif justice itu apakah bisa dikeluarkan ketika kedua tersangka ini tidak mengajukan permohonan maaf? Oh, tidak bisa. Justru yang mengajukan permintaan itu harus tersangka. Dalam mekanisme restoratif justice, permintaan harus dari tersangka. Oke, karena berdasarkan wawancara kami, wawancara kami kemarin, Bang Damai dan kabarnya Bang Egy juga tidak meminta maaf kepada Pak Jokowi dalam pertemuan tersebut. Meminta maaf itu adalah hubungan antara dua pihak yang sedang berperkara.
Tetapi mengajukan permintaan restoratif justice adalah hak dan harus berangkat dari tersangka, bukan dari pelapor ya, atau korban. Nah, saya tidak percaya bahwa pertemuan tersebut ya mengabaikan potensi restoratif justice ya. Buat apa dua orang itu bertemu kalau tidak mengarah kepada satu keinginan untuk menyelesaikan secara menurut keadilan restoratif ya, itu satu. Kemudian kedua, permintaan itu kan bisa saja tidak dipublikasikan. Memang benar yang disampaikan, saya setuju dengan Bang Refli, ini adalah satu strategi untuk memecah kelompok ini ya. Tapi ini strategi menurut saya bagus-bagus saja ya, mengurangi tensi ketegangan di ruang publik, memenuhi satu syarat filosofi material gitu loh, tidak menimbulkan gejolak, mengurangi tensi ya. Jadi kalau ada restoratif justice untuk 3 orang ini, ya itu menurut saya bagus, termasuk kami tangkap. mungkin buat Riva, Tifa itu Roy ya, kalau memang mereka mau. Tapi kalau dari sisi pelapor, Pak Jokowi mungkin bisa diajukan restoratif justice tanpa permintaan maaf dari tersangka? Harus dari tersangka dan ada pemulihan kerugian. Nah ya, pemulihan kerugian itu salah satunya kalau Anda mencemarkan nama orang dan tindakan itu Anda berangkat yang meminta, Anda harus minta maaf ya. Tapi itu kan bisa dilakukan dalam satu ruang tertutup, tidak perlu dipublikasi. Nah, karena itu maka dengan disiplinnya, saya meyakini bahwa ya proses hukum terhadap Pak Egy Sujana dan Pak Damai Hari Lubis itu ya akan terhenti. Akan terhenti karena memang tidak lagi beralasan menurut hukum agar keduanya diproses sampai pada pelimpahan dan disidangkan di pengadilan. Egy Sujana dan Pak Damai Hari Lubis itu ya akan terhenti. Akan terhenti. Nah, ini menarik nih. Saya berharap walaupun SSJ ya, RRJ, Restoratif Justice ini sudah dikeluarkan oleh pihak kepolisian, saya berharap gitu loh bahwa RJ tersebut didasah dan dianulir gitu. Lah kok bisa Bang? Ya barusan kita saksikan bareng-bareng kan. Salah satu syaratnya itu si RJ ini harus meminta maaf gitu loh kepada pihak yang misalnya difitnah gitu kan. Nah, baru RJ itu bisa diproses kan seperti itu. Tapi kan faktanya Mbah Egy, DHL kan tidak pernah mengakui bahwa mereka meminta maaf gitu kan. Iya, jadi saya berharap nggak jadi RJ-nya. Dan apa yang disampaikan oleh siapa tadi yang pengacara paling belakang barusan? Rasman. Nah, saya berharap yang disampaikan oleh Rasman itu menjadi kenyataan bahwa RJ gagal ditempuh dan semuanya diproses ke meja hukum. Saya sih berharapnya begitu ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.